Bahas pengkajian fisik dasar keperawatan head to toe yang melingkupi persepsi sensori, kulit, pernafasan, kardiovaskuler, neurologi, gastrointestinal, genito-urinaria, muskuloskeletal. Teknis yang dipergunakan dalam pengkajian fisik ada 4, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi merupakan proses observasi dengan menggunakan mata yang dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik. Palpasi dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan guna mengetahui ciri-ciri jaringan atau organ. Perkusi dilakukan dengan cara mengetuk. Ditujukan untuk mengetahui batas-batas organ atau bagian tubuh dengan merasakan getaran pada bagian bawah jaringan. Auskultasi dilakukan dengan menggunakan stetoskop guna mendengarkan secara lebih jelas terhadap bunyi jantung, paru-paru, usus, dan untuk mengetahui tekanan darah dan denyut nadi. Persiapan pengkajian meliputi persiapan ruangan, peralatan, dan pasien. Tahap awal pengkajian fisik head to toe meliputi pemeriksaan riwayat kesehatan, wawancara dengan pasien, teknis dan persiapan pengkajian, pendokumentasian riwayat kesehatan, dan pengkajian fisik head to toe secara umum. Pengkajian terhadap riwayat kesehatan pada dasarnya terdiri dari 5 hal utama, yaitu data biografi, pola sehat sakit, pola pemeliharaan kesehatan, pola hubungan kekerabatan, dan ringkasan data riwayat kesehatan. Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui kondisi kulit, rambut, dan kuku. Lakukan inspeksi pada kulit lengan, tangan, jari tangan dan kuku, kaki, dan jari kaki dan kuku, serta rambut. Kemudian palpasi kulit untuk mengetahui suhu kulit, tekstur, leher. Yang pertama meliputi pemeriksaan kepala, mata, telinga, hidung dan sinus-sinus, mulut dan faring, serta leher. Tujuan pengkajian kepala adalah untuk mengetahui bentuk dan fungsi kepala. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mengatur posisi pasien. Bila pasien mengenakan kacamata, mintalah untuk melepaskannya. Kemudian, lakukan inspeksi dengan cara memperhatikan kesimetrisan muka, tengkorak, warna, dan distribusi rambut,
serta kulit kepala. Distribusi rambut sangat bervariasi pada setiap orang, dan kulit normalnya tidak mengalami peradangan, tumor, ataupun bekas luka atau sikatrik. Kemudian dilanjutkan dengan palpasi untuk mengetahui keadaan rambut, massa, pembengkakan, nyeri tekan, keadaan tengkorak, dan kulit kepala. Secara umum, pengkajian mata adalah untuk mengetahui bentuk dan fungsi mata. Pada proses inspeksi, bagian mata yang perlu diamati adalah bola mata, kelopak mata, sklera, dan pupil. Amati bola mata terhadap adanya protusis, gerakan mata, medan penglihatan, dan visus. Amati konjungtiva, sklera. Pasien diminta melirik ke atas. Amati warna iris serta ukuran dan bentuk pupil. Kemudian lanjutkan dengan mengevaluasi reaksi pupil terhadap cahaya. Setelah itu, kemudian lakukan inspeksi gerakan mata guna mengetahui apakah kedua mata tetap diam atau bergerak secara spontan. Apakah kedua mata memandang lurus ke depan atau salah satu mengalami deviasi, dan apakah 6 otot mata berfungsi secara normal. Langkah selanjutnya adalah melakukan inspeksi medan penglihatan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan. Pemeriksaan visus biasanya menggunakan kartu Snellen. Langkah selanjutnya adalah melakukan palpasi pada mata. Palpasi pada mata ditujukan untuk mengetahui tekanan bola mata dan adanya nyeri tekan. Setelah pengkajian mata dilaksanakan, pemeriksaan dilanjutkan pada telinga yang merupakan alat pendengaran dan penjaga keseimbangan tubuh. Proses inspeksi dan palpasi dimulai dari pemeriksaan pada telinga luar. Periksalah bagian pina terhadap ukuran, bentuk, warna, lesi, dan keberadaan massa. Kemudian lanjutkan pengkajian palpasi kartilago telinga luar secara sistematis, yaitu dari jaringan lunak, kemudian jaringan keras, dan catat bila ada nyeri. Tekan bagian tragus ke dalam dan tekan pula tulang telinga di bawah daun telinga. Bandingkan telinga kanan dan kiri. Bila diperlukan, lanjutkan pengkajian telinga bagian dalam. Amati pintu masuk lubang telinga dan perhatikan ada tidaknya peradangan, perdarahan, atau kotoran dengan cara menarik daun telinga ke arah belakang atas. Amati dinding lubang telinga terhadap kotoran, serumen, peradangan, atau adanya benda asing. Amati membrana timpani mengenai bentuk, warna, transparansi, kilau, perforasi, atau terhadap adanya cairan atau darah. Selanjutnya, lakukanlah pemeriksaan pendengaran pasien untuk mengetahui fungsi telinga. Secara sederhana, pemeriksaan ini dapat menggunakan suara arloji. Secara normal, suara arloji masih terdengar dalam jarak 30 cm. Pemeriksaan lebih lanjut dapat menggunakan
garpu tala atau tes audiometrik. Jenis garpu tala yang digunakan terdiri dari dua tipe. Garpu tala 256 Hz untuk pemeriksaan Rhine dan 512 Hz untuk pemeriksaan Weber dan Schwabach. Pasien diminta memberi kode ketika getaran hilang dan memberi kode saat masih mendengar. Pasien ditanya, apakah getaran ke kiri dan ke kanan dirasa sama? Pasien diminta memberi kode ketika tidak mendengar, lalu pindahkan ke telinga pemeriksa. Hidung dikaji untuk mengetahui keadaan bentuk dan fungsi hidung yang dimulai dari bagian luar, dalam, lalu sinus-sinus. Pengamatan hidung bagian luar dari sisi depan, samping, dan atas. Perhatikan bentuk atau tulang hidung dari posisi tersebut. Amati keadaan kulit hidung yang meliputi warna dan pembengkakan. Amati kesimetrisan lubang hidung. Pasien dipersiapkan dalam posisi duduk bila memungkinkan. Uji indera pembau dengan cara memberikan bau-bauan yang berbeda. Palpasi sinus frontalis, etmodialis, dan kemudian maksilaris. Perhatikan adanya nyeri tekan. Pelaksanaan inspeksi hidung bagian dalam meliputi pemeriksaan terhadap bagian anterior lubang hidung. Amati posisi septum hidung dan kemungkinan adanya perfusi. Kemudian amati bagian turbin inferior. Pengkajian terhadap mulut dan faring dimulai dari pengamatan bibir untuk mengetahui adanya kelainan kongenital. Bibir sumbing, warna bibir, ulkus, lesi, dan massa. Kemudian dilanjutkan pada pengkajian gigi untuk mengetahui keadaan setiap gigi yang meliputi posisi, jarak, gigi rahang atas dan bawah, ukuran, lesi, atau adanya tumor. Amati juga pada akar gigi dan gusi. Lanjutkan pada pengamatan lidah dan kesimetrisannya. Pengamatan lebih detail ditujukan pada kelurusan, warna, ulkus, maupun kelainan lain. Kemudian, lakukan pengamatan pada selaput lendir yang meliputi warnanya, pembengkakan, tumor, sekresi, peradangan, ulkus, dan perdarahan. Pengamatan kemudian diakhiri pada inspeksi faring. Mintalah pasien membuka mulut. Tekan lidah ke bawah sewaktu pasien berkata "ah". Amati faring pada kesimetrisan ovula. Tujuan pengkajian bagian leher secara umum adalah untuk mengetahui bentuk leher serta organ-organ penting yang berkaitan. Langkah pertama adalah lakukan inspeksi leher yang terdiri atas bentuk leher, warna kulit, adanya pembengkakan, jaringan parut, dan massa. Inspeksi dilakukan secara sistematis, mulai dari garis tengah sisi depan leher, dari samping dan belakang. Inspeksilah tiroid dengan cara meminta pasien menelan dan amati gerakan kelenjar tiroid pada takik suprasentral. Normalnya, kelenjar tiroid tidak dapat dilihat kecuali pada orang yang sangat kurus. Palpasi pada leher dilakukan terutama untuk mengetahui
keadaan dan lokasi kelenjar limfe, kelenjar tiroid, dan trakea. Palpasi kelenjar tiroid dilakukan untuk mengetahui adanya perbesaran tiroid atau gondok yang biasanya disebabkan oleh kekurangan asupan garam beriodium. Kemudian lakukan palpasi secara sistematis dan bedakan menurut lokasi, batasan, ukuran, bentuk, dan nyeri tekan pada setiap kelompok kelenjar limfe yang terdiri dari submaksilaris di tengah-tengah antara sudut dan ujung mandibula, submental pada garis tengah beberapa sentimeter di belakang ujung mandibula, cervical anterior superficial yang superficial terhadap sternomastoideus, dan supraclavicula di dalam suatu sudut yang terbentuk oleh clavikula dan sternomastoideus. Pengkajian terhadap mobilitas leher dilakukan dalam dua cara, secara aktif dan pasif. Kedua cara tersebut dilakukan dalam urutan sebagai berikut. Antifleksi dengan rotasi normal 45 derajat, dorsifleksi dengan normal 60 derajat, rotasi ke kiri dan kanan masing-masing normalnya 70 derajat, lateral fleksi ke kiri dan ke kanan normalnya 40 derajat. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perawat adalah mengkaji area dada dan paru-paru, dimulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Pertama-tama, lepas baju pasien dan tampakkan badan pasien sampai ke batas pinggang. Setelah itu, atur posisi pasien. Pastikan tangan Anda dalam keadaan bersih dan hangat, serta persiapkan ruangan dan stetoskop. Kemudian, lakukan inspeksi bentuk dada dari 4 sisi, depan, belakang, kanan, dan kiri pada saat diam, saat inspirasi, dan saat ekspirasi. Pada saat inspeksi dari depan, perhatikan area pada clavikula, fossa, dan infraclavikula, sternum, dan tulang rusuk. Dari sisi belakang, amati lokasi vertebra cervicalis ke-7. Puncak scapula terletak sejajar dengan vertebra thoracalis ke-8. Perhatikan pula bentuk tulang belakang dan catat bila ada kelainan bentuk. Terakhir, inspeksi bentuk dada secara keseluruhan untuk mengetahui adanya kelainan bentuk dada. Selanjutnya, amati lebih teliti keadaan kulit dada dan catat setiap ditemukannya pulsasi pada interkostalis atau di bawah jantung, retraksi intrakostalis selama bernafas, jaringan parut, dan setiap ditemukannya tanda-tanda menonjol lainnya. Auskultasi berfungsi untuk mengkaji aliran udara melalui batang tracheobronkeal dan untuk mengetahui adanya sumbatan aliran udara. Juga berfungsi untuk mengkaji kondisi paru-paru dan rongga pleura. Langkah kerja pelaksanaan auskultasi adalah: pertama, duduklah menghadap pasien. Kemudian,
Minta pasien bernafas secara normal dan mulailah auskultasi dengan pertama kali meletakkan stetoskop pada trakea, dengar bunyi nafas secara teliti. Kemudian lanjutkan auskultasi dengan arah seperti pada perkusi dengan suara nafas yang normal dan perhatikan bila terdapat suara tambahan. Ulangi auskultasi pada dada lateral dan posterior serta bandingkan sisi kanan dan kiri. Palpasi dada dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji keadaan kulit pada dinding dada, nyeri tekan, massa, peradangan, kesimetrisan ekspansi, dan taktil fremitus, yaitu vibrasi yang dapat teraba yang dihantarkan melalui sistem bronkopulmonal selama seseorang berbicara. Pertama, lakukan palpasi untuk mengetahui ekspansi paru-paru dan dengan meletakkan kedua telapak tangan secara mendatar pada dinding dada depan. Minta pasien menarik nafas. Rasakan gerakan dinding dada dan bandingkan sisi kanan dan kiri. Kemudian letakkan tangan pada sisi dada pasien. Rasakan ekspansi dada, vibrasi dada. Pasien diminta mengucapkan 6-6. Bandingkan kedua sisi kanan dan kiri. Lakukan hal yang sama pada punggung pasien. Jika ada keluhan, diperlukan pemeriksaan payudara. Lakukan dengan cara palpasi pada payudara. Kerjakan dengan cara memutar. Selain untuk mengetahui keadaan paru-paru, perkusi juga dipakai untuk mengetahui batas paru-paru dengan organ lain di sekitarnya. Secara sistematis, perkusi paru-paru dikerjakan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, lakukan perkusi paru-paru anterior. Perkusi mulai dari atas klavikula ke bawah pada setiap spasium interkostalis. Kemudian, bandingkan sisi kanan dan kiri. Kedua, lakukan perkusi pada paru-paru posterior dengan posisi pasien sebaiknya duduk atau berdiri. Mulai perkusi dari puncak paru-paru ke bawah. Bandingkan sisi kanan dan kiri. Catat hasil perkusi secara jelas. Ketiga, lakukan auskultasi paru-paru dengan arah seperti perkusi. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung dapat didengar dengan auskultasi. Auskultasi dilakukan pada 5 area utama dengan menggunakan stetoskop bagian diafragma. Kemudian dengan bagian bel atau sungkup. Kelima area tersebut adalah katup aorta, pulmonalis, trikuspid, apikal, dan epigastrik. Dengarkan bunyi S1 sambil melakukan palpasi nadi radialis. Bunyi S1 seirama dengan nadi radialis berdenyut. Area jantung diinspeksi dan palpasi secara bersamaan untuk mengetahui ketidaknormalan denyutan atau dorongan. Inspeksi dan kemudian palpasi area aorta dan area pulmonal untuk mengetahui ada atau tidaknya pulsasi. Dari areal pulmonal, pindahkan jari-jari Anda ke bawah sepanjang
3 spasi interkostal kiri. Amati terhadap ada tidaknya pulsasi. Perkusi jantung dilakukan untuk mengetahui ukuran dan bentuk jantung secara kasar. Perkusi dilakukan dengan meletakkan jari tangan kiri sebagai plesimeter atau landasan rapat-rapat pada dinding dada. Perkusi dapat dikerjakan dari semua arah menuju letak jantung. Untuk menentukan batas sisi kanan dan kiri, perkusi dikerjakan dari tengah keluar dada. Batas atas jantung diketahui dengan perkusi dari atas ke bawah. Pengkajian terhadap payudara dan ketiak meliputi pengkajian terhadap riwayat kesehatan, inspeksi, dan palpasi. Mulailah inspeksi mengenai ukuran, bentuk, dan kesimetrisan payudara. Inspeksi kulit payudara meliputi warna, lesi, vaskularisasi, dan udema. Inspeksilah area areola. Pada wanita hamil umumnya berwarna gelap. Kemudian inspeksi payudara dan puting susu mengenai setiap adanya penonjolan atau retraksi akibat adanya skar atau lesi. Inspeksi puting susu mengenai setiap adanya keluaran, ulkus, pergerakan atau pembengkakan. Amati juga posisi kedua puting susu yang normalnya mempunyai arah yang sama. Kemudian, inspeksi ketiak dan klavikula untuk mengetahui adanya pembengkakan atau tanda kemerah-merahan. Langkah selanjutnya setelah inspeksi adalah palpasi payudara dan ketiak. Lakukan palpasi di sekitar puting susu untuk mengetahui adanya keluaran. Bila ditemukan keluaran, maka identifikasilah berdasarkan sumber, jumlah, warna, konsistensi, dan kaji adanya nyeri tekan. Kemudian palpasi daerah klavikula dan ketiak, terutama pada area limfonodi. Lalu lakukan palpasi setiap payudara dengan teknik bimanual dengan cara: pertama, tekankan telapak tangan Anda atau 3 jari tengah ke permukaan payudara pada kuadran samping atas. Lakukan palpasi dengan gerakan memutar terhadap dinding dada dari tepi menuju areola dan memutar searah jarum jam. Lakukanlah palpasi payudara satunya. Pengkajian terhadap perut meliputi pengkajian terhadap inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi, dan pengkajian tingkat mahir. Pertama-tama, atur posisi secara tepat. Kemudian lakukan pengamatan mengenai bentuk perut secara umum, kondisi permukaan perut dan adanya retraksi, penonjolan, dan adanya ketidaksimetrisan. Amati gerakan-gerakan kulit pada perut saat inspirasi dan ekspirasi. Amati keadaan kulit secara lebih teliti mengenai pertumbuhan rambut dan pigmentasi. Auskultasi perut dilakukan untuk mendengarkan 2 suara perut, yaitu suara perut atau peristaltik yang disebabkan oleh perpindahan gas atau makanan sepanjang
intestinum, dan suara pembuluh darah. Langkah pertama adalah siapkan stetoskop. Hangatkan tangan dan bagian diafragma stetoskop. Tentukan bagian stetoskop yang akan digunakan. Bagian diafragma untuk mendengarkan suara usus, sedangkan bagian bel atau sungkup digunakan untuk mendengarkan suara pembuluh darah. Letakkan diafragma stetoskop dengan tekanan ringan pada setiap area 4 kuadran perut dan dengar suara peristaltik aktif dan suara mendekuk atau gurgling. Perkusi dilakukan untuk mendengarkan adanya gas, cairan, atau massa di dalam perut. Juga digunakan untuk mengetahui posisi lien dan hepar. Pertama yang harus dilakukan adalah memulai perkusi dari kuadran kanan atas, kemudian bergerak searah jarum jam dari perspektif pasien. Perhatikan reaksi pasien dan catat bila pasien merasa nyeri atau nyeri tekan. Palpasi dapat dilakukan secara ringan atau dalam tergantung pada tujuannya. Palpasi ringan dilakukan dengan cara meletakkan telapak tangan pada perut pasien dengan jemari paralel terhadap perut. Jari digerakkan secara agak melingkar dan ditekankan ke bawah sedalam 1 cm atau sedalam jaringan subkutan. Palpasi dalam dilakukan pada area 4 kuadran perut. Area sensitif dikerjakan paling akhir. Palpasi ini dikerjakan dengan cara menekankan 1/4 distal permukaan tangan pada tangan yang lain yang diletakkan di dinding perut pasien. Penekanan ke bawah dilakukan sedalam 4-5 cm atau mendekati jaringan subkutan. Secara khusus, palpasi dalam dapat dikerjakan untuk mengetahui keadaan hepar, lien, ginjal, dan kandung kemih. Pada tingkat mahir, terdapat beberapa kajian yang harus dilaksanakan, yaitu perkusi untuk menentukan posisi dan ukuran hepar, perkusi untuk menentukan posisi dan ukuran lien, palpasi hepar, palpasi lien, palpasi ginjal, palpasi kandung kemih, dan pengkajian anus. Pertama-tama, inspeksi rambut pubis, perhatikan penyebaran dan pola pertumbuhannya. Inspeksi penis yang meliputi kulit, ukuran, dan kelainan lain yang nampak. Pada pria yang tidak dikitan, pegang penis dan buka kulup penis. Amati lubang uretra dan gland penis, mengenai adanya ulkus, skar, nodula, peradangan, dan keluaran. Inspeksi skrotum dan perhatikan bila meruam merah, bengkak, ulkus, eksoriasi, atau nodula. Angkat skrotum dan amati area di belakangnya. Lakukan palpasi penis untuk mengetahui adanya nyeri tekan, nodula, dan cairan kental yang keluar. Palpasi skrotum dan testis dengan menggunakan jempol dan 3 jari pertama. Palpasi setiap testis dan perhatikan ukuran, konsistensi, bentuk, dan kelicinannya. Testis normalnya
teraba elastis, licin, dan tidak ada nodula atau massa dan berukuran sekitar 2-4 cm. Palpasi epididymis yang memanjang dari puncak testis ke belakang. Normalnya epididymis teraba lunak. Palpasi saluran sperma dengan jempol dan jari penunjuk. Sesuai dengan struktur anatominya, pengkajian alat kelamin pada wanita dapat dibedakan menjadi 2 macam. Pengkajian bagian luar dan bagian dalam. Peralatan yang diperlukan dalam pengkajian antara lain sumber pencahayaan yang memadai, selimut, meja pemeriksaan untuk posisi litotomi, sarung tangan sekali pakai, spekulum vagina steril, air hangat steril, pelumas steril, dan peralatan steril untuk pemeriksaan sitologi. Terdapat beberapa tahapan pengkajian luar, yaitu: pertama, mintalah pasien mengosongkan kandung kemih. Bila diperlukan, ambil spesimen urin untuk lab. Kedua, minta pasien membuka celana dan bantulah agar posisinya litotomi dan selimuti bagian yang tidak diamati. Selanjutnya, mulailah mengamati rambut pubis. Perhatikan distribusi dan jumlahnya dan bandingkan sesuai usia perkembangan pasien. Amati kulit dan area pubis. Perhatikan adanya lesi, eritema, fisura, leukoplakia, dan eksoriasi. Selanjutnya, buka labia mayora dan amati bagian dalam labia mayora, labia minora, klitoris, dan meatus uretra. Perhatikan setiap ada pembekakan, ulkus, keluaran, pembengkakan atau nodula. Pengkajian tingkat mahir atau bagian dalam tergantung pada kebijaksanaan institusi tempat perawat bekerja. Dalam pengkajian ini, perawat harus memahami struktur anatomi, cara penggunaan alat, dan teknis aseptik. Pada tahap ini, pengkajian meliputi otot, tulang, dan persendian. Pertama-tama, lakukan inspeksi mengenai ukuran otot. Bandingkan satu sisi dengan sisi yang lain, serta amati keberadaan atrofi maupun hipertrofi. Bila ditemukan perbedaan, ukurlah dengan meteran. Lakukan palpasi pada otot saat istirahat untuk mengetahui tonus otot. Lakukan palpasi otot pada saat pasien bergerak secara aktif dan pasif untuk mengetahui adanya kelemahan atau flasiditas, kontraksi tiba-tiba secara involunter atau spastisitas, dan kehalusan gerakan. Uji kekuatan otot dengan cara menyuruh pasien menarik atau mendorong tangan pemeriksa dan bandingkan kekuatan otot anggota gerak kanan dan anggota gerak kiri. Pada bagian ini, materi yang dibahas dibatasi pada pengkajian refleks patella saja. Refleks diuji dengan cara memberikan stimulus dan mengamati respon yang ditimbulkan.
Pengujian MSR atau Muscle Wrist Reflex dilakukan dengan cara memberikan pukulan cepat dengan refleks hammer pada tendo-tendo suatu kelompok otot. Anda sudah kemarin waktu pertama Anda juga sudah belajar bagaimana denyut jantung normal ya. Ini pada S1 ya. S1 ini bunyi atau kalau kemarin kita belajar Korotkov 1 ya. Korotkov 1 terus kemudian sampai dengan Korotkov 4 yang Anda rasakan sebagai sistol dan diastol atau Anda dengar sebagai sistol dan diastol ya. Pada saat ini menutup ya, kemudian ini membuka, ini nutup itu Anda lihat sebagai sistol. Terus ini nutup, ini buka, yaitu Anda lihat sebagai diastol. Ini dengarkan dulu untuk suara normal bunyi jantung. Closure of the heart valves creates a pair of audible heart sounds. The first sound, S1, accompanies mitral valve closure. The second sound, S2, accompanies aortic valve closure. Pulmonic and tricuspid valve closure may contribute to these sounds. Ventricular systole occurs between S1 and S2. Ventricular diastole occurs between S2 and the next S1. Because diastole usually lasts longer than systole, you can identify the two sounds. 1, 2, 1, 2, 1, 2. You can hear S1 and S2 in the aortic area, in the right second interspace close to the sternum, pulmonic area, in the left second interspace close to the sternum. Nah, ini tadi kalau Anda meletakkan stetoskop ya, stetoskop ini Anda taruhnya di sini, di interkosta. Interkosta itu di antara tulang ya, dari antara tulang-tulang tersebut itu Anda lihat. Terus kemudian untuk dada ya. Untuk dada di sini ada auskultasi dan perkusi itu tempatnya sama. Tetapi untuk mendengarkan bunyi vokal primitus ya, vokal primitus itu ada agak yang berbeda. Kalau di sini lebih untuk mengarahkan mendengarkan dari bunyi primitus ya. Bunyi primitus jadi bunyi jantung ya. Ini Anda dengarkan dari 4 area ini tadi. Ada 1 ya, terus kemudian nanti apeknya itu ada di sini ya. Ada 1, terus kemudian 2, terus kemudian 3 ya, di apeknya sini. Sini juga sama. Sini ya 1, terus kemudian ada 2 itu di dekatnya puting ya, dekatnya puting susu. Jadi kalau Anda lihat ini kosta pertama, kosta ini klavikula ya, kosta pertama, kosta kedua, kosta ketiga ya. Ini Anda letakkan di kosta ketiga ya, terus kemudian nanti sejajar dengan puting susu baik kanan maupun kiri. Terus kemudian nanti yang ketiga itu sedikit di bawah puting susu kanan dan kiri, itu pada dada. Left third interspace, tricuspid area in the left fourth and fifth interspaces, and mitral area at the apical impulse. The aortic and pulmonic areas together are sometimes called the base of the heart. Before auscultating the heart, mitral area at the apical impulse. Jadi di sini itu ada tadi yang pertama yang Anda letakkan itu di daerah pulmonik ya, pulmonik area. Ini kalau Anda yang nggak pakai kamera yang nggak bisa ngelihat ya. Left fourth and fifth interspaces, and area in the left fourth, left third interspace, tricuspid area in the left fourth and fifth interspace, left second interspace close to the sternum. Nah ini daerah aortik ya, daerah aortik.
terus nanti di sebelah ini pulmonal ya. Daerah pulmonal, terus nanti di sini itu daerah aortik ya, terus nanti ada tiga di itu tempat katup-katup jantung, yaitu daerah tricuspidalis ya. Daerah tricuspidalis ada 3 katup jantung yang ada di sini, terus baru kemudian di daerah sini itu mitral ya. Katup mitral pada apex ini. Jadi ini mitral area. Terus kalau yang tadi Anda letakkan 1, 2, 3, ya, itu ada di tricus area. Ya. Sedangkan nanti di sini itu aortic area. Ini adalah tulang yang namanya sternum. Ya, sternum. Nah, di sini ada garis imajiner, ya, garis imajiner sebagai mitral clavicula line. Ya, jadi tempat Anda nanti meletakkan itu ada mitral clavicula line. Sedangkan untuk sebelah kirinya ini ada posterior axillary line. Ya, jadi sebelah sini posterior axillary line. Left third interspace, tricuspid area in the left fourth and fifth interspaces, and mitral area at the apical impulse. The aortic and pulmonic areas together are sometimes called the base of the heart. Jadi itu tadi tempat untuk Anda meletakkan stetoskop ya. Tempat Anda meletakkan stetoskop dimulai dari yang kiri. Dari mulai kiri kanan gitu ya. Ya tadi sebetulnya untuk video yang pertama itu yang akan saya perlihatkan letak Anda menempatkan stetoskop. Saya ulangi lagi, bisa nggak ya? Listen to the duration, pitch, and intensity. Nah, ini kelihatan, oke. Oke, ini tempat-tempat Anda untuk meletakkan stetoskop ya. Tempat Anda untuk meletakkan stetoskop tadi kalau yang 4, yang video yang tadi itu untuk mendengarkan bunyi vokal fremitus, ya, bunyi suara. Tetapi kalau Anda untuk mendengarkan bunyi paru, ya, bunyi paru baik dada maupun punggung ini lebih banyak. Jadi kalau jantung ya tadi lebih sedikit ya, tapi kalau paru-paru ini areanya lebih lebar. Ya. Ini Anda letakkan ya di atasnya klavikula ya, jadi mendekati leher. Jadi di sini kan ada tulang tadi yang kita lihat di pertama tadi ya. Anda letakkan di sini, terus kemudian dari kiri kanan ya, terus habis itu bawahnya ya, nomor 2, habis itu yuk ke kiri lagi, terus bawahnya lagi, ya, masih kiri lagi yuk ke kanan, terus bawahnya kanan lagi, yuk ke kiri, terus habis itu pindah lagi, terus pindah lagi, terus baru ke bawah, terus baru pindah lagi. Jadi urutannya dari kiri, kanan, bawahnya, kiri lagi, bawahnya lagi, kanan lagi, bawahnya gitu ya. Jadi nggak diencah-encah, ada urut-urutannya. To auscultate the anterior chest, take the same systematic approach you used for percussing the anterior thorax. If necessary, gently displace the patient's breasts to auscultate all important areas. Listen to the duration, pitch, and intensity of the inspiratory. Jadi Anda dengarkan durasinya, ya, durasi lamanya, terus pitch ya, kekuatannya itu seperti apa, ya, kekuatan suara yang Anda dengarkan, terus intensitasnya, ya, intensitasnya sering ya atau lama ya. Jadi durasinya Anda perhatikan, pitch-nya Anda perhatikan, kemudian intensitasnya. And expiratory sounds. Decide what type of breath sounds you are. To auscultate the anterior chest, take the same systematic approach you used for percussing the anterior thorax.
If necessary, gently displace the patient's breasts to auscultate all important areas. Ini tadi untuk dada, sekarang untuk punggung. Kalau area untuk punggung itu lebih banyak. Listen to at least one entire breathing cycle at each location. Listen to the duration, pitch, and intensity. To auscultate the posterior. Nah, ini waktu untuk mendengarkan auskultasi, terutama bunyi paru. Ini pasiennya itu tangannya suruh nyilang di dada, terus kemudian nyilang di dada, terus kemudian pegang punggung, ya, pegang punggung. Caranya seperti tadi, ya. Caranya seperti di atas, cuman kalau tadi hanya sampai ke 6 area, kalau di sini sampai ke 7 area. Area pertama sampai dengan kelima itu lurus, ya, lurus, terus kemudian yang keenam itu baru sebelah-sebelahnya. Thorax. Begin at the apices and proceed downward, moving systematically from side to side and comparing the sounds in symmetrical areas. Using the diaphragm of the stethoscope, listen to at least one entire breathing cycle at each location. Listen to the duration, pitch, and intensity of the inspiratory and expiratory. Seperti tadi, Anda perhatikan durasinya, lama atau sebentar, kekuatannya kuat atau lemah, ya. Terus intensitasnya. Sounds. Decide what type of breath sounds you're hearing, and note any added sounds. Tipe untuk pernapasan. Now this time, breathe deeply through your mouth. Let me know if it is uncomfortable. During auscultation, have the patient breathe deeply through his mouth. If the patient becomes uncomfortable, selama Anda melakukan pemeriksaan, ya, dengan stetoskop, Anda memeriksa paru-paru, Anda mempersilahkan pasien untuk nafas, ya. Nafas itu lewat hidung, kemudian mengeluarkannya lewat mulut, gitu ya. Dengan menghirup napas panjang, ya, hirup napas panjang, terus kemudian dikeluarkan pelan-pelan lewat mulut, posisi tangan, ya, menyilang memegang bahu. Untuk pemeriksaan. Allow a rest period. Ini sama dimulai dari Now let's kiri ke listen kanan, as the examiner auscultates. kemudian tetap memperhatikan daerah interkosta. Setelah satu kali pernapasan baru pindah. Satu kali pernapasan dihitung dari inspirasi dan ekspirasi. If you hear bronchial or bronchobasicular breath sounds where they should not be, listen for transmitted voice sounds. I want to say 99, please. While auscultating the chest, Ini untuk mendengarkan bunyi bunyi getaran pada rongga dada. Ini bisa menggunakan, kalau tadi menggunakan 66, bisa juga 77, 66, 77. Ada juga yang 99 gitu ya. Yang 99, 77. Tapi yang penting di sini yang didengarkan adalah bunyi getaran gaung pada rongga dadanya. ask the patient to say 99. 99. Voice sounds that are louder and clearer than normal are called bronchophony. 99. This time, would you say E? Then have the patient say E. E. When E sounds like A and has a nasal quality, egophony is present. E. E.
Ini juga sama untuk mendengarkan gaungan, ya. Gaungan. This time, would you whisper 1, 2, 3? Finally, ask the patient to whisper 1, 2, 3. When these sounds are louder and clearer than normal, whispered pectoriloquy is present. All these changes in voice sounds suggest the air-filled lung has become. Jadi kalau tadi kita melihat mendengarkan suara gaungan, ya, gaungan di situ gaungannya itu yang dirasakan sebagai gaungan rendah, ya. Gaungan rendah, terus kemudian tidak peka, ya, tidak peka. Airless. Itu kurang lebih untuk auskultasi. Ini normal heart sound, jadi ini bunyi normal. Ini sekedar Anda tahu aja ya, biar Anda minimal untuk tambah pembelajaran. Kalau Anda ada di lapangan nanti Anda bisa membedakan mana bunyi normal dan yang tidak. Silakan didengarkan baik-baik ya. Ini normal jantung. Ini detakannya berirama, teratur. Ini pulmonary stenosis. Suaranya halus. Aortic stenosis. Jadi di sini yang namanya stenosis itu ada suara penyempitan gitu ya. Di sini ada penyempitan aorta. Ini penyempitan ini biasanya karena pembuluh darahnya yang menebal akibat sumbatan karena lemak ya. Ini pada katup mitral. Ini aortic regurgitasi. Jadi yang namanya regurgitasi atau kalau Anda di bahasa kebidaannya sering bilang itu muntah gitu ya. Jadi di sini jantung itu mengalami kesulitan untuk memumpahkan darah melalui katupnya sehingga
yang harusnya dia keluar ke paru-paru, jadi kemungkinan nanti bisa balik lagi ke jantung gitu ya. Bisa balik lagi ke jantung, sehingga di sini jantung menggunakan seluruh tenaganya supaya memompa aliran darah ini bisa keluar ke seluruh tubuh, sehingga akibat jangka panjangnya dari aortic regurgitasi itu adalah gagal jantung. Gagal jantung setelah dikom, jantungnya bengkak, terus kemudian akhirnya gagal jantung. Jantung nggak mampu memompa lagi. Ini untuk mitral regurgitasi tadi yang ada yang paling bawah ya, pada pemeriksaan jantung itu yang terakhir tadi ada 4 area dari area pulmonik, terus kemudian ada tricuspidalis, terus kemudian mitral, kemudian aortik. Nah ini yang ada di mitral atau di apek. S2 itu adalah bunyi diastol. Di sini ada bunyi diastolnya, terus kemudian kita lihat ada henti ya, penghentian sejenak, ada bunyi diastol. Jadi tadi kalau split itu bunyi S2 itu sedikit menghilang ya pada saat pasien itu bernapas. Itu kalau split ya, split itu agak menghilang. Sekarang jadi kalau snap tadi lebih untuk kelainan pada katup jantung. Ini dibutuhkan skill khusus ya, dan harus sering dipelajari, sering didengarkan. Tetapi kalau Anda cukup hanya minimal Anda tahu yang normal ya. Anda tahu yang normal, setelah Anda tahu yang normal, kalau minimal Anda pernah ngerti ya. Hello, this is Eric Strong from the Palo Alto Veterans Hospital and Stanford University. Finally, chest. Listening for only a few seconds at each of the 4 classic valve areas is not adequate. Ini untuk stetoskop ya, stetoskop itu ada yang permukaannya besar, ada yang belakangnya kecil. Ya. Jadi untuk mendengarkan bunyi yang memang halus ya Anda pakai yang kecil. Tapi kalau yang biasa Anda pakai yang besar. Instead, it may be necessary to spend 20, 30, or even 60 seconds listening to each component of the cardiac cycle at each location of auscultation.
If in the course of your practice it rarely feels like an awkwardly long time is spent listening to a patient's chest, you are probably not listening long enough. So here is a basic schematic of the heart with the right atrium, right ventricle, left atrium, and left ventricle shown. Then here are our four valves: the tricuspid, the pulmonic, the aortic, and the mitral. The first of the two normal sounds is called S1. S1 is caused by and occurs essentially simultaneous to the closing of the mitral and tricuspid valves at the transition from diastole to systole. The second normal heart sound is called S2. S2 is caused by and occurs essentially simultaneous to the closing of the aortic and pulmonic valves at the transition from systole back to diastole. Together, S1 and S2 form the lub-dub of the heartbeat. Both S1 and S2 are relatively high-pitched sounds. Although the pitch of S2 can be lower than S1, both are still best heard with the diaphragm of the stethoscope. Let's take a closer look at each. The intensity of S1 is predominantly determined by its mitral valve component. Therefore, it is loudest at the apex, just over the mitral valve. The intensity of S1 is related to the speed with which the valve closes, which is largely determined by the strength of the left ventricular contraction at the moment of closure. There are three basic classes of abnormalities of S1 intensity. First is an unusually loud S1. This can be caused by a short PR interval, mild mitral stenosis, and hyperdynamic states. Recognition that mild MS can lead to a loud S1 is particularly important, as this finding is typically easier to detect than its associated soft diastolic rumbling murmur. Next is a soft S1. This can be caused by a long PR interval, severe mitral stenosis where the mitral valves are calcified and stiff, and a left bundle branch block. In addition, any pathology that interferes with transmission of Banyak saya langsung ke ini suara nafas aja. Tadi jantung yang paling yang harus Anda ketahui terutama adalah S1, S2 ya. Ini untuk bunyi nafas. Ada pernapasan bronkial di sini, itu terdengar inspirasi keras, kemudian disusul oleh ekspirasi yang juga keras. Ya. Sehingga dikatakan bahwa pernapasan yang normal yaitu bronkial. Jadi inspirasinya keras, kemudian juga ekspirasinya juga keras. Ini ada suara krepek-krepek gitu ya.
Di wheezing, ya, wheezing itu Anda dengarkan ekspresi wheeze di sini pada saat pasien itu ekspirasi, Anda dengar kayak ada bunyi suara yang kecepit itu tadi ya, kayak bunyi peluit. Ini biasanya pada pasien yang mengalami sesak nafas. Itu biasa disebut juga mengi ya. Ini suara-suara cracks, jadi cracks itu lebih apa ya, kayak ada gelembung gitu ya, ada gelembung-gelembung pada saat inspirasi udara, kayak belekutuk-belekutuk gitu. Sesak napas yang berat. Wheezing ini tadi ada bunyi peluit. Ini sesak napas banget ya, jadi dia mengeluarkan napas juga sesak, menghirup napas ya, udara juga sesak. Ini pada sesak napas yang berat. Ini wheezing ini biasa terjadi pada pasien-pasien yang infeksi pada daerah paru maupun bronkus ya. Ini pada saat inspirasi terdengar ada suara apa ya, suara kayak kecepit tapi agak halus. Jadi beda, ada yang inspirasinya, ada yang ekspirasinya, ada yang inspirasi dan ekspirasi. Kalau sesak nafas biasa ya, itu biasanya kayak asma itu saat inspirasi ya. Tapi kalau asmanya berat ya, bisa jadi dia pas mengeluarkannya juga inspirasi. Kalau sesak nafas banget, inspirasi ekspirasinya dia ada bunyi. Ini crackles ya, crackles itu ada gelembung ya, gelembung-gelembung udara. Di sini suara nafasnya itu terputus-putus, kemudian kasar ya. Ini egognison, ini orang ini. Ini kayak napas terengah-engah itu, walaupun begitu tapi kondisi normal. Ini stridor, ini ngorok sampai kayak apa ya, kayak ketelen-telen gitu ya. Ini bunyi nafas yang normal itu vesikular. Di inspirasi, ekspirasi terdengar rendah, kemudian juga panjang. Dan itu tadi sedikit tentang suara nafas ya, di mana suara pernapasan yang normal adalah bunyi pernapasan vesikuler dengan nada rendah, kemudian juga panjang. Terus kemudian inspirasi dan ekspirasi ini seimbang ya. Terus tadi ada juga yang
ecogny with it. Itu tadi ada suara ngorok, yang suara ngorok tadi itu termasuk normal juga, bukan gangguan pernafasan, cuman di situ harus diperhatikan berarti ada gangguan pada pita suara. Jadi pita suaranya itu ada vibrasi karena biasanya mulutnya mengong gitu ya. Mulutnya mengong, ada vibrasi sehingga ngorok, sehingga orang ngorok itu karena pada saat tidur itu pita suara itu dalam kondisi rileks ya. Kondisi rileks sehingga begitu ada suara masuk itu terus ada udara masuk itu pita suaranya bergetar ya, bergetar dengan sendirinya. Terus kemudian tadi ada suara wheezing ya. Suara wheezing itu biasa terjadi pada pasien sesak nafas dan terutama pasien-pasien asma. Terus kemudian juga ada bentuk crackles tadi yaitu lebih ke arah gelembung-gelembung udara, bentuknya suaranya yang terdengar seperti rada-rada ada gesekan gitu ya. Ada gesekan. Kemudian ada juga ronki, tadi ada sumbatan suara nafas ya. Suara nafas karena cairan itu dikatakan sebagai bentuk ronki. Any tenderness or increased resistance to your hand. When resistance is present, try to relax the patient and palpate gently again. Just let me know if anything's uncomfortable. Then palpate more deeply in all four quadrants at the abdomen. Palpate the abdomen, beginning gently. Untuk perut, palpasi perut ini dibedakan, ada yang menggunakan 4 area, ada juga yang menggunakan 9 area, 9 area. Jadi perut ini kayak dibagi menjadi bentuk segi 4 ya, di garis dari atas ke bawah, terus kemudian dari kanan ke kiri gitu ya. Ini di garis dijadikan 4 regio ya. Atau di sini kuadran ya. Kuadran atas kanan, ini kuadran atas kiri, kuadran bawah kiri, kemudian ini kuadran bawah kanan. Di mana kuadran-kuadran ini yang kanan di sini itu letaknya hepar, ya, hepar atau hepar itu hati, ya, hepar hati. Sedangkan di sini ini lebih ke arah lambung. Ya. Nah sebelah kiri itu relatif kosong, ya. Relatif kosong. Kemudian daerah kanan dan kiri di sini kalau perempuan itu ada indung telurnya juga, ya. Ada indung telurnya juga. Terus kemudian daerah dekat pubis nanti itu ada daerah vesika urinaria. Termasuk juga area-area usus, ya, usus. Dan kalau belajar anatomi perut ya, di sisi kanan itu nanti ada usus besar, terus kiri itu usus kecil, sehingga nanti terdengar juga ada bunyi bising-bising usus. Ya. Bunyi bising usus itu nanti kurang lebih Anda dengarkan kalau peristaltik yang baik itu 5-34 kali per menit. Nah, kalau kurang dari itu pasiennya bisa kembung atau pasiennya kembung banget ya. Kalau lebih dari itu pasiennya diare. Ya. Peristaltik lambat itu juga bermasalah, peristaltik yang cepat itu juga bermasalah. And saving painful areas for last. With your fingers together, place your hand flat on the abdomen and press. Ini perhatikan ya. Ini ada palpasi dalam dan juga ada palpasi yang permukaan ya, permukaan. Permukaan ini perhatikan cara palpasinya hanya menggunakan 4 ujung jari, terus kemudian nggak ditekan-tekan kalau palpasi permukaan ya, hanya dengan 1 tangan. Kalau palpasi dalam nanti dengan 2 tangan ya. Terus kemudian juga caranya lembut ya, Anda perhatikan gerakan-gerakan tangannya ini tadi.
Ini kalau Anda nggak pakai kamera ya Anda nggak bisa lihat. abdomen and press, using a light dipping motion. Ya. Tekan, Moving terus kemudian smoothly, feel in all quadrants, dengan lembut, identifying terus any kemudian tenderness or diputar-putar, increased ya. resistance to your hand. Sama pada keempat When resistance is regio, present, atau try to juga relax Anda the bisa patient and membantunya palpate dengan gently again. Just let me know if anything's uncomfortable. palpasi Then dalam. palpate more deeply in Palpasi all dalam, four gunakan quadrants as you feel for kedua any tangan masses Anda or dengan tenderness. tangan kiri yang berada di One atas hand on dan top tangan of the kanan other berada may di make it easier to feel deeply. atas dengan gerakan lembut, kemudian ditekan. If you feel a structure that 5 suggests a cm. segment of colon, roll it under your fingers in one direction, then another, and try to assess its shape. Here, the sigmoid colon is palpable. Ini untuk Abdominal pain, sigmoid. tenderness, and involuntary muscular rigidity suggests peritoneal irritation. Sama seperti tadi ya, pada waktu Anda melakukan tekanan ya Anda rasakan yang ada di bawahnya itu apa. Ya. To localize it, ask the patient to cough, and then Nah, pada saat pasien batuk itu ada tegangan yang bisa terlihat pada daerah di sini di dekat panggul ya. show you where it All right, hurts. I'm going to try to. Then try to localize the tenderness with one finger. Ini juga ya daerah apa umbilikus ya, umbilikus sampai dengan di sini tulang panggul ya. Ini kalau misalkan pasien itu apendik atau usus buntu ya. Usus buntu itu dia mengalami nyeri tekan. Jadi tengah-tengah antara panggul dan umbilikus di sini, kemudian di sini ditekan itu dia kesakitan nyeri, tetapi posisi kakinya ditekuk ya, kan lurus pada saat memeriksa daerah perut. Right there. If necessary, feel for rebound tenderness. Now, I'm going to push down here, and I'm going to let go very quickly. And I want you to tell me whether it hurts more when I push down or when I let go. Okay. Press your fingers in firmly and slowly, then quickly withdraw them. Watch and listen for signs of pain. Dan pelan, terus It hurts more kemudian when you push lepaskan. down. Unlike in this patient, pain induced or worsened by Pasien withdrawal merasa is nyeri rebound atau tenderness tidak, ya. and suggests peritoneal inflammation. Jadi tekan sekali, lepaskan, tekan, lepaskan gitu ya. Nyeri apa enggak gitu ya. Terus kemudian kalau memeriksa daerah perut ditutupi ya. Ini daerah kanan ya tadi untuk memeriksa daerah apendik ya. Kalau misalkan ini dibagi menjadi 9 regio ya. Jadi di sini ada kayak ya anggap aja garis ya. Dari puting susu ya. Dari puting susu ke bawah ditarik garis, kemudian juga puting susu kanan kiri ditarik bawah ke garis, terus kemudian dari pinggang ya. Dari pinggang kanan kiri ini ditarik garis, terus kemudian dari atas panggul di sini ditarik garis ya. Sehingga nanti umbilikus ini ada area tersendiri. Area tersendiri, terus di sini ada area tersendiri ya. Ini ada area tersendiri di atasnya sini ya. Ada 1 2 3, terus kemudian 4 5 6 7 8 9. Jadi ada 9 regio ya. Sini nanti di bawah ini dikatakan sebagai mikrogastrik ya. Terus kemudian di sini iliak ya, iliak sebelah kanan. Terus di sebelah sini iliak sebelah kiri, terus di sini umbilikus ya. Kemudian ini lumbar sebelah kanan, ini lumbar sebelah kiri, terus nanti di sebelah